501. Jadikan aku satu-satunya S3. Deh. Zaki tiba-tiba melepaskan tangan Aminah yang melingkar di pinggangnya. Seketika dunia Aminah terasa runtuh, karena perpisahan seolah tengah terlihat dari ekor matanya. Bang, jika karakterku tidak kamu sukai, itu semua masih bisa aku ubah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan aku siap untuk berhenti kerja, agar bisa menjadi istri yang hanya mengabdi padamu. Aku akan belajar masak, belajar nyuci, belajar nyetrika, dan belajar merawat kamu. Pinta Aminah memelas. Jika sebelum pulang waktu itu, Zaki yang mengemis, namun hari ini karma itu terjadi pada Aminah yang egois. Zaki diam. Ia menatap lekat-lekat wajah Aminah tanpa berkedip. Membuat perasaan Aminah semakin tidak karuan, sebab ia tidak dapat mengartikan tatapan dari netra Zaki. Aminah meraih tangan sang suami. Ia genggam sangat erat. Bang, ini bukan hanya sekedar janji. Tapi aku benar-benar tulus ingin memperbaiki semuanya. Aku gak sanggup jika harus bercerai. Kata-kata Aminah terputus karena Zaki meletakkan jari telunjuknya di bibir sang istri. I love you more. Bisik Zaki lirih, namun penuh penekanan. Meskipun terlambat, tapi ia tetap menjawab kata I love you dari sang istri. Sontak saja Aminah tidak bisa mengontrol emosinya. Ia memukuli dada Zaki. Abang jahat! Abang jahat! Kenapa gak mengatakan ini dari tadi? Aku takut kehilanganmu. Huhuhu. Ia menangis terseduh-seduh di pelukan Zaki. Aku juga takut kehilangan kamu, Neng. Awalnya aku mengira pernikahan kita adalah sebuah kesalahan. Tapi asumsi itu dapat kuubah dengan berbagai macam kenangan-kenangan yang kita ukir bersama. Hingga setelah berpisah, aku baru tahu artinya cinta dan rindu. Pikiran kita sama, Bang. Tapi kita lupa betapa mudah bagi Sang Pencipta untuk membolak-balikan hati manusia. Benar, Neng. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Ya. Aminah mengangguk pelan sambil tersenyum dengan wajahnya yang basah dibanjiri air mata haru. Bi, ternyata anak kita sudah baikan. Bisik Mila pada Hanan. Ya, saat ini Mila menguping ditemani oleh Hanan yang berdiri sedikit jauh dari Mila. Karena sama-sama kepo ingin tahu apa yang akan terjadi jika Zaki menemui Aminah ke kamarnya langsung. Alhamdulillah, Mi, Abi jadi lega banget rasanya. Sekarang kita turun. Yuk. Abi ngantuk, mau tidur. Balas Hanan juga berbisik. Bentar, Bi, Umi pingin tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Maksud Umi apa? Hanan menatap Mila penuh rasa curiga. Pingin nonton Liv mengulang malam pertamanya. Biasanya kan pengantin baru itu kalau habis bertengkar lama, apalagi habis pisah rumah, pasti bawaannya pingin mengulang malam pertama lagi. Jelas Mila sambil nyengir. Kok Umi tahu? Ya taulah, kan dulu Abi juga gitu. Setelah aku dibawa pulang secara paksa oleh Mas Fathir, Abi jemputin aku, dan kepergok lagi nyuri-nyuri ciuman. Padahal kalau bilang pingin, pasti langsung aku kasih. Hanan hanya bisa terkekeh karena kembali diingatkan dengan perjuangan cinta mereka dulu. Bisa aja Umi ini. Kalau Abi bilang pingin sekarang, boleh? Gak boleh. Umi masih pingin ngintip. Sungut Mila. Tanggung kalau cuma ngintip, Mi, mendingan ikut masuk sekalian. Biar bisa jadi seporta. Sahut Zaki seiring terbukanya pintu kamar. Mulut Mila seketika menganga lebar. Jantungnya terasa sudah berada di mata kaki. Sedangkan Hanan yang berdirinya agak jauhan. Karena tidak menguping seperti Mila hanya tergelak sambil memegangi perutnya. Mi, apa sih yang ingin Umi tahu? Kenapa pakai nguping segala? Tanya Aminah setengah mengomel. Karena ia kesal momen romantis mereka jadi terhenti akibat mendengar bisik-bisik tetangga di depan pintu. Umi cuma kebetulan lewat. Min, gak nguping,
Kok? Sahut Mila mencari alasan. Emangnya Umi mau kemana? Mau ke kamar. Astagfirullahaladzim. Umi. Kalau mau ke kamar, kenapa harus lewat di depan kamarku dulu? Sih. Kan kamar Umi di bawah. Ngapain harus naik tangga lalu turun lagi? Emangnya Umi lagi program dia? Senang banget naik tangganya. Emangnya Umi gak boleh lewat di sini? Kan ini jalan umum. Mila malah merasa tidak bersalah. Bukan jalan umum, tapi jalan horor. Sebaiknya bocil dilarang lewat sini, takut merinding dengar suara-suara kuntilanak. Kamu ngatain Umi bocil? Umi lebih tua dari kamu. Yang lahir Umi dulu baru kamu. Sekata-kata aja bilangin Umi bocil. Omel Mila tidak terima karena sindiran Aminah. Umi memang udah tua, tapi kelakuannya kayak bocil. Mana ada orang yang benar-benar tua mau ngintipin junior? Buat apa coba? Ya kali mau belajar. Secara mereka sendiri kan udah suhu. Udah. Suhu. Ayo kita praktekin sendiri aja. Selahanan. Tapi ia juga ikutan meledek Mila. Mila memicingkan mata ke arah Hanan. Gak ada praktek-praktek. Udah gamut. Setelah mengomel, Mila berlari turun ke bawah meninggalkan Hanan lebih dulu. Loh, Mi, tunggu Abi. Mila justru mempercepat langkahnya, karena sebal pada sang suami. Dasar, dia yang kepo, tapi setelah kepergok malah ngamuk. Tuh, kan Jeti Umi beneran ngintip? Tanya Aminah. Enggak, Min. Cuma nguping dikit. Ish, Abi mah, itu namanya sama aja. Atas nama Umi kalian, Abi minta maaf. Ya. Gumam Hanan lalu pergi menyusul Mila. Zaki hanya terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Indahnya tinggal dengan orang tua. Ucapnya tanpa sadar. Indah apanya sih, Bang? Yang ada kacau tahu. Sungut Aminah. Ia sudah terlanjur bete. Wanita itu memang wajah ditekuk dengan posisi tangan dilipat di dada. Udah, lupain aja ya, sayang. Kita kembali fokus dengan urusan kita saja. Ya, mungkin tadi mereka nguping karena khawatir kita bertengkar lagi. Tapi mereka nyebelin, Bang. Bre. Zaki menutup pintu kamar itu, kemudian ia kunci rapat-rapat dari dalam. Tangan kekarnya pun dengan sigap menggendong tubuh Aminah yang ramping. Aba Aang! Jerit Aminah karena kaget. Tangannya pun refleks menjambak rambut Zaki. Aminah memang berbeda. Jika rata-rata orang akan mengalungkan tangannya di leher suami ketika digendong. Ia justru tanpa rasa bersalah menjambak rambut Zaki. Beruntungnya Zaki dapat mengerti sikap unik Aminah. Zaki meletakkan Aminah di kasur. Ia kembali mengulang apa yang sempat ia lakukan tadi. Bibir merahnya mulai menjelajahi pipi Aminah yang bening. Tapi, saat Zaki ingin melepaskan pakaian sang istri, Aminah malah mendorong dadanya. Kenapa, Neng? Kamu gak rindu sama abang? Tanya Zaki memelas. Rindu? Tapi aku rasa kita jangan melakukan ini sekarang. Kenapa? Takut diintip lagi. Hehe. Zaki terkekeh. Ya udah, kalau gitu lampunya kita matikan aja. Ya. Gak mau. Kok gak mau? Takutnya adonannya jadi baby. Aku gak mau baby kita hitam. Gak mungkin. Ah. Kan kita sama-sama berkulit putih. Iya. Tapi kata orang, kalau kita bikinnya gelap-gelapan, nanti warnanya juga akan gelap. Hahaha. Zaki langsung tergelak sangat nyaring. Kamu dapat ajaran dari mana, Ning? Itu cuma mitos. Dari orang tuanya teman aku. Bang. Tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jeti lebih baik kita tahan dulu. Biar nanti kita bisa buat di rumah sendiri aja. Harus banget percaya sama yang begituan. Harus. Nyicil dikit gak boleh. Tawar Zaki sambil nyengir karena senjatanya sudah berdiri tegak mengalahkan keadilan. Gak boleh, Bang.
Nanti di rumah sendiri aja. Emangnya kamu gak rindu sama gaya undur-undur kita? Bisik Zaki sambil mengedipkan sebelah matanya. Aminah langsung salah tingkah, entah bagaimana gaya yang dimaksud oleh Zaki. Yang jelas mampu membuat pipi Aminah merona. Karena Aminah menjadi diam dan senyum-senyum tidak jelas. Akhirnya Zaki mulai menyicil sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berhasil sampai finish, sebab Aminah pasrah setelah Zaki berhasil membuat otaknya traveling. Cup! Zaki mengecup lama sekali pipi Aminah sebelum ia merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Terima kasih, sayang. Bisik Zaki, dan entah kenapa tangannya refleks mengusap-usap perut Aminah yang rata. Bang, aku sudah menyerahkan jiwa, raga, dan hatiku untuk kamu. Tolong jadikan aku wanita satu-satunya yang menjadi bidadari surgamu. Ya, aku janji, Neng. Hanya kamu yang akan merasakan ini semua bersamaku. Aku pegang janji kamu. Bang, pokoknya kamu gak boleh menjauh dariku sedikit pun. Aminah memiringkan tubuhnya, lalu memeluk tubuh Zakira. Rasa posesif mulai tumbuh di hatinya, karena takut kehilangan. Apalagi Aminah sadar, suaminya seorang pengusaha sukses. Tentu ketika ia membuka mata, ia dapat melihat banyak saingan bertebaran di mana-mana. Ke-502, ingin liburan S3. Beberapa hari kemudian, sehabis Asyarka sudah pulang mengajar, ia selalu pulang cepat dan jarang berdiam di pondok sampai malam seperti biasanya. Sebab akhir-akhir ini Askia masih banyak diam karena masih berduka akibat kehilangan sang anak. Kal menyadari akan posisinya, bahwa dirinya lah yang harus menjadi support system terbaik untuk sang istri. Askia yang sudah lama tidak bekerja itu, lebih senang menghabiskan waktunya menyendiri di rumah petak mereka. Terkadang hanya Cindy dan Yasmin yang sesekali mengunjunginya agar tidak kesepian. Assalamualaikum, istriku sayang. Bisik Kal sambil memeluk Askia dari belakang. Saat ini, istrinya itu tengah duduk di bangku yang ada di belakang rumah. Tatapan matanya nampak kosong dan sendu. Askia terkesiap saat menyadari Kal yang telah pulang kerja. Waalaikumsalam. Abangku udah pulang aja. Iya, kan memang udah waktunya pulang. Kenapa? Kamu merasa terganggu ya kalau abang pulang cepat? Kal menekuk wajahnya. Ia berpura-pura marah. Bukan gitu, Bang. Terus kenapa? Kamu banyak berubah tahu. Biasanya aku pulang kerja disambut, dibikinin makanan, dibikinin minum. Tapi kok sekarang setiap aku pulang kerja, kamunya malah gak suka. Jika biasanya Askia langsung emosi ketika Kal berkata sedikit keras. Tapi kali ini ia malah langsung berdiri. Ya udah, aku bikinin makanan sekarang, ya? Abang mau makan apa? Tanyanya tanpa protes. Kal geleng-geleng kepala, ia tidak bermaksud untuk memarahi atau mengomentari kebiasaan sang istri yang sekarang. Tapi ia ingin memancing agar wanita itu mengeluarkan sifatnya yang dulu. Saat ini Kal bukan hanya merasa kehilangan calon anaknya, tapi ia juga kehilangan sang istri sekaligus. Aku gak mau makanan apa-apa. Gumam Kal lemas sembari menahan tangan Askia. Mau minum? Tanya Askia lagi. Enggak. Lalu? Kal menarik sang istri ke dalam pelukannya. Aku mau kamu yang dulu, sayang. Bisiknya lirih. Aku yang seperti apa? Aku mau kamu yang ceria, yang banyak mulut, dan suka mendebat aku. Bukan kamu yang tidak ada semangat hidupnya seperti ini. Aku masih sama, Bang. Kal menangkup pipi Askia dengan kedua tangannya. Kepalanya menggeleng pelan namun matanya menatap dalam kemanik-manik mata Askia yang masih menyiratkan kesedihan yang dalam. Aku merasa kehilanganmu, Askia. Sosokmu sekarang begitu asing di mataku. Aku rindu istriku yang hangat, penuh semangat, dan yang selalu cerewet itu. Aku hanya ingin menjadi istri yang lebih baik. Bohong! Aku tahu kamu bukan ingin menjadi lebih baik. Tapi kamu masih memendam luka itu. Enggak, Bang. Aku sudah ikhlas. Ucap Askia meyakinkan.
Kalau kamu sudah ikhlas, kenapa kamu masih seperti ini? Mungkin aku hanya butuh suasana yang berbeda untuk menata hatiku kembali. Apa yang kamu mau? Aku gak mau apa-apa. Kau kembali menarik tangan Askia, memintanya untuk duduk. Kita perlu bicara. Sayang, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin liburan? Atau ingin bulan madu? Tanyanya sambil mengulas senyuman manis. Tangannya pun tidak tinggal diam. Tangan lembut itu membeli kepala sang istri penuh kasih sayang. Askia tertunduk, matanya pun mulai mengeluarkan bulir bening dengan sangat deras. Ajari aku untuk ikhlas sepertimu, Bang. Akhirnya kata-kata itu terucap dari bibir Askia yang selama ini berkata aku baik-baik saja. Seketika Kal langsung memeluk kembali tubuh Askia yang bergetar karena meluapkan rasa sesak di dadanya. Kal tidak lagi berbicara. Ia hanya memberikan support pada istrinya itu melalui kelembutan sentuhan dan pelukannya. Sudah 1 bulan setelah terbangun dari koma, Askia tidak pernah lagi menangis, sehingga Kal membiarkannya meluapkan kesedihan itu sampai lega. Menurutnya lebih baik melihat Askia menangis meluapkan isi hatinya, daripada bengong tidak ada penjelasan. Setelah tangisan Askia mulai mereda, Kal membawanya masuk ke dalam rumah. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Kal masuk ke dalam kamar, lalu beberapa menit kemudian ia keluar dengan sebuah koper kecil milik Askia. Waktu itu ia bawa saat pertama kali pindah ke rumah ini. Deh! Jantung Askia berdebar kencang saat melihat Kal keluar kamar menggeret kopernya. Itu koperku mau diapain? Bang! Tanya Askia sedikit takut. Kal tidak menjawab. Ia malah menarik tangan Askia untuk keluar rumah. Kemudian mengunci pintu rumah itu rapat-rapat dari luar, dan mengajaknya berjalan kaki sambil menggeret koper. Saat ingin tiba di hadapan rumah Kal, Askia masih tenang. Apa abang pingin ngajakin aku nginap di rumah Abi Asmi dan Umi Cindy? Ya? Batinnya. Tapi ternyata, Kal malah melewati rumah orang tuanya begitu saja. Ia terus menarik pelan tangan Askia. Sampai di ujung sana Askia dapat melihat rumah kedua orang tuanya. Ia melirik ke arah rumah itu, lalu melirik ke arah koper miliknya. Ya Tuhan, apakah abang muak dengan diriku yang sekarang? Apa aku akan dipulangkan kembali ke rumah orang tuaku? Batinnya semakin ketar-ketir. Meski sudah 1 bulan ini Askia seolah tidak peduli lagi dengan perasaan Kal, dan selalu merenungi lukanya. Tapi rasa cintanya terhadap sang suami masih sama. Bang, kita ke rumah Umi dan abiku. Tanya Askia gugup. Kal hanya menjawab dengan anggukan. Kenapa harus bawa koper? Bang, apa aku akan dipulangkan? Kal benar-benar diam 1000 bahasa. Ia membiarkan Askia dengan rasa cemasnya, hingga saat benar-benar tiba di hadapan gerbang rumah itu. Mobil yang biasa digunakan Askia telah terparkir di sana dengan posisi mesin mobil yang masih menyala. Ihsan keluar dari mobil tersebut. Mobilnya sudah habis siap kan, Kal? Ucap Ihsan sambil tersenyum. Terima kasih, Bi. Kal langsung meletakkan kopernya di bagasi, lalu meminta Askia untuk masuk, dan berpamitan pada mertuanya yang tengah berdiri di samping mobil. Saat mobil itu mulai melaju, Ihsan tersenyum memandangnya. Semoga setelah liburan, luka itu mulai tertutup ya, Mi. Gumam Ihsan pada Yasmin yang berdiri di sampingnya. Oh wah, nyebelin. Umpat Yasmin sambil berjalan menghentakkan kaki ke lantai memasuki rumah. Ihsan terkekeh sambil garuk-garuk kepala. Ia tahu Yasmin pasti iri. Ia bukan tidak ingin mengajak istrinya itu liburan, tapi mengingat kata dokter, di kehamilan yang sekarang Yasmin harus lebih banyak beristirahat karena di usia kehamilan yang sekarang beresiko tinggi. Ihsan tidak ingin menyesal jika terjadi sesuatu pada istri dan anaknya. Di depan pintu kamar, Yasmin masuk lebih dulu, dan sisa 2 langkah lagi Ihsan akan memasuki kamar. Brek! Pintu kamar itu ia banting sangat keras. Beruntungnya Ihsan berhasil ngerem mendadak sehingga pintu itu tidak menabrak wajah tampannya. Astagfirullahaladzim, untung masih selamat. Kalau enggak, mungkin hidung mancungku ini akan patah. Gumamnya sambil meraba-raba hidungnya yang mancung. Ceklek. Ihsan membuka kembali pintu itu pelan.
Ia sangat hafal sikap Yasmin. Ketika ngambek jika pintu kamar tidak terkunci, itu artinya minta dibujuk. Sayang, kok tiba-tiba bad mood gini, sih? Ada apa? Istriku? Tanya Ihsan berpura-pura tidak peka. Ia ikut duduk di tepi ranjang bersama sang istri. Gak usah jadi kura-kura dalam perahu. Kita udah nikah 23 tahun. Sungut Yasmin membuang muka. Kura-kura dalam perahu? Maksudnya apa? Sayang, pura-pura gak tahu. Abang beneran gak tahu. Makanya kalau ngomong jangan pakai kode. Abang gak sejenius kamu. Udah dibilangin artinya abang pura-pura gak tahu. Ihsan nyengir sambil garuk-garuk kepala. Oh, jadi maksudnya abang pura-pura gak tahu. Iya. Ternyata kamu makin pintar. Ya. Kamu tahu aja kalau abang pura-pura gak tahu. Padahal tahu kamu ngirikan sama Aski ya. Bukannya membujuk, Ihsan justru meledek. Gak usah ngolokin. Deh. Ingat ya, Bang. Kalau ibu hamil menangis, maka bayinya juga akan ikutan stres. Dan itu adalah salah abang. Abang gak ngolokin. Terus tadi apa? Cuma nanya. Sayang? Kamu iri? Pingin babmun? Mau? Sahut Yasmin langsung ngegas. Ya udah, nanti malam kita babmun. Serius? Iya. Oke. Kalau gitu aku pingin tempat liburan yang sama dengan Askia. Yang indah, dan menyatu dengan alam. Oke, tenang aja. Nanti malam akan abang ajak kamu menyatu dengan alam. Tapi kita nggak satu tempat yang sama dengan Askia dan kau nggak apa-apa. Kan? Iya nggak apa-apa. Yang penting aku juga liburan. Hore! Hore! Jerit Yasmin kegirangan. Aku adalah wanita yang paling beruntung dapat suami romantis seperti abang. Sambungnya seolah lupa dengan perkataan dokter yang memintanya tidak boleh kelelahan ataupun menempuh perjalanan jauh. Ke-503, Camping, S3. Beberapa saat sebelum azan maghrib, mobil yang dikendarai Kal berhenti tepat di sebuah parkiran yang sangat dekat dengan pantai. Askia tahu itu tempat apa, karena ia memang sering berlibur di kota ini. Udah sampai, sayang? Ucap Kal pada Askia yang hanya diam saja. Askia mengangguk, lalu turun begitu saja dari mobil, karena pintunya telah dibukakan oleh Kal. Kal langsung menarik Askia ke arah pantai, karena saat ini pemandangannya sangat indah. Askia mengukir senyum saat melihat langit yang berwarna jingga kemerahan karena sunset yang mulai menghiasi langit indah tersebut. Kal merangkul pinggang sang istri. Ia ikut bahagia melihat Askia mulai tersenyum kembali. Kamu senang gak? Sayang? Iya. Bang, aku senang banget. Rasanya sudah lama tidak pernah melihat pemandangan seindah ini. Jawab Askia seraya membalas rangkulan Kal. Hati keduanya seketika menghangat saat menikmati keindahan ciptaan Tuhan tersebut. Sedikit demi sedikit pikiran dan hati Askia mulai terbuka. Ia melirik ke arah Kal yang terus-menerus mengukir senyuman saat menatap wajahnya. Senyuman itu. Senyuman yang telah pudar dari wajahmu sejak saat aku tidak lagi memperdulikan perasaanmu. Maafkan aku, Bang. Mungkin aku terlalu berlebihan karena terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Aku lupa bahwa yang hancur bukan hanya diriku saja. Tapi kamu juga. Tapi kamu yang harus selalu mengerti akan diriku. Batin Askia dengan mata berkaca-kaca. Sayang, perhatikanlah matahari di ufuk sana. Bagaimana ia perlahan mengucapkan selamat tinggal pada kita, menyerahkan tanggung jawab cahayanya kepada bulan yang malu-malu menampakkan diri. Begitulah roda kehidupan berputar, silih berganti memberikan dan mengambil. Seperti matahari yang berganti dengan bulan, begitu pula ada yang datang dan pergi dalam hidup kita. Namun percayalah, kepergian bukan berarti kehilangan yang abadi. Layaknya kematian, yang nampak pergi sejatinya hanya berpulang lebih dulu ke pelukan Sang Pencipta. Memulai lembaran baru di alam yang kekal. Dengan penuh kasih, Kal mempererat pelukannya, memberikan kehangatan yang seolah-olah bisa mengusir semua kesedihan yang mungkin menghantui mereka selama ini. Bulir bening mulai menetes dari sudut mata laki-laki itu. Percayalah,
Sayang, kita tidak benar-benar kehilangan anak kita. Dia hanya pergi lebih dulu. Dan kamu harus ingat, masih ada aku yang butuh kamu. Aku butuh kasih sayangmu. Karena sebagai seorang ayah, aku juga butuh untuk dipeluk ketika rindu pada anakku itu menghampiri. Sambungnya. Aku ingin kita kembali melanjutkan hidup, saling menguatkan satu sama lain. Kita mulai lembaran baru, ikhlaskan yang telah hilang, agar dapat diganti dengan yang lebih baik. Jangan terus terpaku di tempat yang sama. Badai saja pasti akan berlalu. Kenapa kita tidak bisa melewati badai itu? Askia mulai menyadari, selama 1 bulan ini ia tidak lagi menjalankan perannya layaknya seorang istri. Untuk memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah saja, selalu dilakukan oleh Kal. Sementara dirinya lebih banyak menghabiskan waktu untuk melamun. Tapi hari ini, ia mulai melihat wajah lelah itu. Sadar Kal mulai lelah dan rapuh menguatkannya. Maafkan aku, Bang. Aku sadar terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ini, sampai-sampai aku mengabaikanmu. Bisik Askia. Tangisnya pun seketika pecah saat melihat wajah Kal yang sudah dibanjiri oleh air mata. Kal menarik nafas panjang. Matanya hanya tertuju pada sunset yang indah di atas sana. Aku juga butuh kamu untuk melanjutkan hidup. Sayang. Tolong pedulikan aku sedikit saja. Aku lelah menguatkan diri sendiri. Aku akan berusaha untuk lebih memahami perasaanmu, Bang. Askia berganti menggenggam tangan sang suami. Aku sudah ikhlas dengan takdir ini. Aku yakin kita akan mendapatkan penggantinya yang lebih baik lagi. Amin. Setelah menyimpan segalanya dalam diam, akhirnya Kal merasa beban berat terangkat dari dadanya. Askia, sang istri yang selalu mengabaikannya kini mendengarkan setiap kata penuh beban yang terungkap dari bibirnya. Sebagai seorang suami, Kal seringkali tampak kuat. Namun hanya pada malam-malam sunyi ia membiarkan air matanya mengalir, berdoa pada Sang Pencipta. Kekuatan seorang laki-laki seringkali hanya ilusi. Masker yang dipakai untuk melindungi mereka yang dicintainya dan bergantung padanya. Di hadapan Askia, Kal akhirnya bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, rapuh dan manusiawi. Di malam harinya, Askia sudah lebih ceria. Mereka menikmati keindahan alam dengan menyewa 1 buah tenda di dekat pantai, sambil barbekyuan. Kali ini mereka terlihat lebih bahagia, sebab setelah menikah masalah demi masalah terus menghampiri, dan menghilangkan keceriaan. Bahkan setelah sibuk mengurus rumah tangga, Kal sampai cuti kuliah. Ia sudah lama tidak melanjutkan kuliahnya. Semoga saja setelah ini hidup mereka bisa ditata kembali. Sedangkan Yasmin yang sedang berada di rumah, hatinya tengah berbunga-bunga karena mengira akan diajak camping juga oleh Ihsan. Biasanya mereka memang sering camping ataupun menginap di villa. Nah, ini aku udah cantik. Gumamnya sambil senyum-senyum di hadapan cermin. Sedetik kemudian, wajah ceria itu berubah manyun. Katanya mau ngajakin camping. Tapi kok abangnya belum pulang dari masjid? Iya. Biasanya kalau ngajakin camping pasti berangkatnya sore. Emangnya kalau berangkat malam, masih ada tenda yang kosong? Yasmin mulai khawatir. Ia tidak akan rela jika kali ini di PHP oleh Ihsan. Tok! 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 Assalamualaikum! Seru Ihsan dari depan pintu. Wah, itu abang pulang? Jerit Yasmin antusias sambil berlari keluar kamar. Ceklek. Abang! Yasmin langsung memeluk Ihsan saking girangnya. Berasa kedatangan paket yang telah ditunggu selama 1 tahun. Hei, salam abang dijawab dulu, sayang. Kau tegur Ihsan, karena Yasmin seolah lupa segalanya. Iya. Waalaikumsalam. Suamiku yang paling tampan dan paling baik sedunia. Cup. Tidak lupa Yasmin juga mencium tangan Ihsan seperti biasa. Bukan hanya itu saja, ia juga menciumi seluruh wajah sang suami. Padahal Ihsan masih berdiri di depan pintu. Ihsan menatap Yasmin sambil senyum-senyum. Jujur, ia merasa lucu dengan dandanan Yasmin yang heboh. Ia tahu istrinya itu pasti sudah berekspektasi setinggi langit.
Kita jadi pergi kan, Bang? Ihsan mengangguk. Jetty? Perginya kapan? Ini aku udah siap. Loh? Oke. Baguslah kalau kamu sudah siap. Tapi seharusnya kamu gak perlu repot-repot dandan. Sayang. Emangnya kenapa? Kan aku jadi makin cantik. Iya. Tapi ini terlalu cantik. Puji Ihsan sambil mencubit hidung Yasmin. Sontak saja pipi yang sudah diberi bedak itu memerah karena salah tingkah. Tapi aku memang harus cantik. Karena mau pergi sama abang. Pokoknya aku ingin abang bangga karena bisa memiliki istri secantik aku. Ihsan hanya bisa mengangguk sambil mengulum bibir. Ia mengakui Yasmin memang cantik. Tapi ini tidak sesuai dengan tempat yang ingin mereka kunjungi. Ya sudah, kalau begitu kita pergi sekarang. Oke, aku ambil tas dulu, Bang. Yasmin langsung berjalan ke kamar dan setelah keluar ia menggerek koper kecil. Sontak saja semua itu membuat mata Ihsan terbelalak. Padahal ia tidak ada meminta Yasmin untuk packing baju sama sekali. Aduh, sepertinya aku bakalan dimakan sama Yasmin malam ini. Batin Ihsan ngeri sendiri. Kok bawa koper? Sayang? Tanya Ihsan sambil gigit jari. Kan kita mau pergi camping. Sahut Yasmin tanpa dosa. Tapi kita cuma pergi semalaman aja. Kok? Aku rasa kita nggak perlu bawa koper. Tapi aku mau. Biar bisa ganti baju. Ihsan menghembuskan nafas panjang. Ia sadar ini salahnya sendiri karena Yasmin tidak di-briefing lebih dulu. Ayo, Bang. Saat Ihsan tengah bengong, Yasmin malah memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil. Ya, di rumah ini masih ada satu mobil lagi yaitu milik Ihsan. Sedangkan yang dibawa oleh Kal dan Askia tadi, itu mobil yang biasa digunakan Askia untuk berangkat kerja. Tapi itu juga fasilitas dari Ihsan sebagai seorang ayah. Nih, kunci mobilnya. Ihsan melongo memandangi kunci mobil yang telah berada di genggamannya. Sepertinya aku harus benar-benar pergi naik mobil buat menyenangkan hati istriku ini. Batin Ihsan. Akhirnya mereka berdua pun sudah berada di dalam mobil. Yasmin cengar-cengir tidak jelas. Ia sudah menghayal bagaimana romantisnya makan-makan bersama Ihsan, sambil diterangi oleh cahaya bulan, dan dihiasi oleh bintang-bintang. Serta tidak ketinggalan dinginnya angin malam di tepi pantai yang terhampar luas. Rasanya pasti dunia seperti milik berdua, pikir Yasmin. Ke-504, keponakan Lakente S3. Ihsan membawa Yasmin keliling komplek lebih dulu. Kemudian setelahnya ia melewati jalan yang sangat tidak asing bagi Yasmin. Ya, mobil mereka justru memasuki komplek sebelah. Beruntungnya si nyonya besar itu masih santai dan tidak berkomentar apa-apa. Tapi saat mobil itu mulai pelan karena sudah mendekati area pondok, Yasmin mulai menajamkan pandangannya. Aba Aang, ini kita mau camping, kan? Renyeknya mulai menggelayuti bahu Ihsan yang sedang fokus menyetir. Ihsan diam saja, sejak tadi perutnya sudah kaku menahan tawa. Tapi ingin tertawa takut Yasmin tantrum sebelum tiba di tempat tujuan. Sebab Ihsan takut mobilnya akan terjungkal jika Yasmin sampai mengeluarkan tenaga dalamnya. Bang, jangan bilang kita mau ke rumah Abah dulu karena mau jemputin Mas Agil. Aku gak mau camping sama dia. Pokoknya aku gak mau momen romantis kita digangguin sama dia. Sungut Yasmin mulai curiga, karena Ihsan seringkali mengajak kakaknya itu liburan bersama meskipun tahu istri dan kakaknya itu tidak pernah akur dari dulu. Enggak, sayang. Kita nggak jemputin Mas Agil. Kok? Terus kenapa mobilnya berhenti di sini? Kita turun aja dulu. Ya, nanti kamu juga akan tahu. Yasmin mencebik. Ia mulai melipat kedua tangannya di dada. Jelasin dulu kenapa. Nanti aja abang jelasinnya ya. Sayang. Yang jelas abang ada urusan sama Umi. Ucap Ihsan berbohong. Ihsan tahu berbohong itu dosa. Tapi demi kebaikan, ia terpaksa berbohong. Karena jika tahu yang sebenarnya Yasmin pasti tidak akan mau turun. Aku tunggu di mobil aja ya, Bang. Kakiku pegal. Lagi malas jalan.
Ihsan garuk-garuk kepala. Aduh, kalau dia nggak mau turun bisa gagal acara campingnya. Batin Ihsan mulai kebingungan. Ia yang tidak pandai berbohong itu sangat sulit untuk bersilat lidah. Yasmin menautkan alisnya saat melihat Ihsan yang bengong. Ia menepuk bahu sang suami sedikit keras. Bang, kok masih diam aja? Udah turun sana. Aku gak mau nunggunya kemalaman. Ihsan terperanjat kaget. Sampai-sampai rencana yang sudah tersusun di otaknya kembali buyar karena ulah Yasmin barusan. Gini deh, sayang. Lebih baik kamu ikut aja. Ya. Gak mau. Takutnya abang lama. Ya jangan lama-lama dong. Bilang aja sama Umi kalau kita ada urusan. Sebagai menantu yang baik, lebih baik temuin dulu mertuanya. Izin dulu sama Umi dan Abah, kalau kamu mau pergi sama anaknya. Katanya istri solehah, tapi masa sayangnya sama suaminya aja, sama mertuanya enggak. Bujuk Ihsan menggunakan jurus terakhir, sebab biasanya Yasmin akan baper ketika dibilang istri solehah. Dan benar saja, Tuan Putri yang cerewet itu mulai cengir-cengir kesenangan. Ya udah deh, boleh. Yes. Sorak Ihsan dalam hati karena berhasil membujuk Yasmin tanpa harus menggunakan tenaga dalam. Yasmin turun setelah pintu mobilnya dibukakan oleh Ihsan. Yasmin mengukir senyuman manis saat menggandeng tangan sang suami. Karena ingin bertemu dengan mertua, tentunya ia tidak akan berani memasang wajah masam takut akan mendapatkan siraman rohani dari Umi Arfah. Ketika tiba di hadapan rumah, belum juga Yasmin mengetuk pintu ternyata pintu rumah itu sudah terbuka lebih dulu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Kalian kemana aja sih? San, kok tumben lama banget kayak jemputin ke arah baja? Omel Agil. Biasa mas, habis nonton drama dulu. Sahut Ihsan sambil mengedipkan mata, memberi kode rahasia pada Agil. Ini adalah cara Ihsan menjelaskan tanpa membuat tersangka utama curiga. Agil mengangguk faham. Oh, ya udah. Kalau gitu kita langsung masuk aja. Yuk. Yasmin merasa bingung saat melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah itu. Penciumannya yang tajam pun mulai mengendus-endus. Kok kayak ada bau-bau barbaku ya? Gumamnya. Ihsan dan Agil saling melirik dan mengulum bibir. Tapi mereka tidak menanggapi Yasmin. Sampai pada akhirnya mereka tiba di dapur. Agil lebih dulu keluar di sana. Ihsan pun langsung menyeret Yasmin untuk keluar di pintu itu. Wajah Yasmin yang semula ceria langsung berubah 180 derajat saat melihat pemandangan yang ada di taman belakang tersebut. Ini maksudnya apa? Bang? Tanyanya dengan nada datar. Yasmin dapat menebak langsung apa tujuan Ihsan mengajaknya ke sini karena melihat ada beberapa tenda yang telah terpasang. Selain itu di sana juga ada Elvira, Umi Arfah, Abah, dan Ray yang sedang duduk sambil membakar jagung dan sate. Ihsan menangkuk kedua pipi Yasmin. Kita camping di sini, sayang. Jelasnya langsung to the point, karena tidak mungkin untuk mengelak lagi. Huhuhuhu. Yasmin langsung duduk di tanah sambil menjerit-jerit seperti bocil. Katanya mau liburan kayak Askia dan Kal. Tapi kenapa malah di rumah Abah? Sih, aku maunya camping di pantai. Hahaha. Semuanya langsung tergelak termasuk Ihsan. Ia sudah tidak mampu lagi menahan tawanya sejak tadi. Abang kenapa ketawa? Sih, aku serius. Aku pingin liburan di pantai, bukan di sini. Tapi, sayang, pokoknya aku mau di pantai aja. Ayo kita susulin Aski ya. Baang. Rengek Yasmin, kaki bumil itu terlihat menggilas rumput-rumput yang ia injak saking kesalnya. Ihsan tersenyum. Ia merasa Yasmin sangat lucu. Ini udah malam. Sayang. Tempat campingnya juga udah full. Daripada kita jauh-jauh ke sana. Mendingan kita camping di sini aja. Ya. Di sini juga gak kalah seru. Loh. Apalagi kita campingnya sama Abah dan Umi. Ini momen langka loh. Sayang. Ihsan sengaja tidak menjadikan kehamilan Yasmin sebagai alasan.
karena wanita itu terkadang suka kesal ketika dilarang ini dan itu dengan alasan tidak boleh karena hamil. Sebab Ihsan tidak mau Yasmin merasa terkekang dan merasa diremehkan. Walaupun Yasmin tahu alasannya demi kebaikannya dan sang anak. Tapi terkadang wanita keras kepala itu tidak mau mengerti. Yasmin kembali melirik ke arah orang-orang yang tengah duduk. Umi Arfah terlihat melambaikan tangan ke arahnya. Nak, ayo sini kita makan jagung bakar. Yuk. Yasmin melirik tajam Ihsan. Laki-laki itu hanya bisa nyengir. Tapi Ihsan tahu Yasmin tidak akan berani menerkamnya di hadapan Umi Arfah. Aku ngerti. Abang pasti ngajakin Umi dan Abah biar aku gak bisa nolak. Kan? Tuduhnya berbisik. Nak, ayo sini. Panggil Umi Arfah lagi sedikit keras. Iya, Mi. Yasmin pun langsung menghampiri Umi Arfah. Akhirnya Ihsan bisa menghembuskan nafas lega. Alhamdulillah aku gak jeti dimakan. Batin Ihsan sambil mengelus dada. Untung ada Umi ya. San. Coba kalau enggak. Mungkin kamu sudah ditelan bulat-bulat oleh Yasmin. Ledek Agil sambil terkekeh. Iya mas. Umi selalu menjadi malaikat penolongku dalam keadaan apapun. Sahut Ihsan. Ia sendiri juga ikutan terkekeh. Merasa lucu karena takut dengan makhluk Tuhan yang kata orang lemah tersebut. Tapi Ihsan tahu bahwa istrinya adalah makhluk terkuat di muka bumi ini. Sambil menikmati jagung bakar, Yasmin sesekali melirik ke arah Ihsan. Awas aja kamu, Bang. Malam ini kamu aku bebaskan. Tapi lihat aja besok, kamu akan aku rica-rica. Ancamnya dalam hati. Tan, katanya kau sama Askia camping di pantai, ya? Tanya Ray asal nyeplos. Padahal ia sudah tahu semuanya dari Ihsan. Tapi bodohnya Ray kembali mempertanyakan semua itu pada Yasmin. Ihsan menatap tajam Ray, memberi isyarat agar jangan membahas soal itu lagi, karena saat ini emosi Yasmin pasti belum mereda. Membahas masalah itu kembali, sama saja dengan membakar tumpukan jerami. Benar saja, Yasmin kembali mencebik. Iya, mereka camping di pantai, tapi Tante gak diajak sama Kal. Padahal Tante lagi pingin banget lihat sunset sama dengar nyanyian obak biar rileks. Kan bisa disusulin. Tan. Tatapan Ihsan semakin menakutkan seperti ingin menelan keponakannya itu hidup-hidup. Kata om kamu tendanya udah habis. Gak apa-apa gak kebagian tenda. Kan di sana ada tendanya Kal dan Askia. Kenapa gak numpang di tenda mereka aja? Malah lebih hemat loh, Tan. Kalian gak perlu ngeluarin biaya lagi. Karena tendanya pasti sudah dibayar oleh Kal. Tambah Ray lagi. Yuk. Satu biji jagung yang belum dikupas mendarat di pangkuan Ray. Ihsan yang sedang mengupas jagung itu refleks melemparnya pada Ray, karena keponakannya itu sangat keterlaluan. Ketika Ihsan bisa terbebas dari gangguan Agil, tapi ia tidak akan terbebas dari keturunan kakaknya itu. Ke-505, Nidam, S3. Benar kata Ray. Bang, ayo kita pergi ke sana sekarang. Ucap Yasmin antusias. Bahkan bumil itu langsung berdiri dari tempat duduknya. Ihsan hanya dapat menghembuskan nafas panjang sambil memijit keningnya sendiri. Jujur, ia sudah pusing untuk beralasan. Tapi ternyata Ray malah memberikan ide-ide baru yang membuat Yasmin tantrum lagi. Sayang, tolong jangan aneh-aneh, ya. Ini sudah malam. Abang udah capek. Gumam Ihsan tanpa menoleh ke arah Yasmin. Tapi aku ngidam, Bang. Elvira dan Umi Arfah melotot tajam ke arah Ray. Mereka ikut kesal dengan tingkah Ray yang hampir sama dengan Agil. Punya mulut itu sebelum ngomong disaring. Pikirkan dulu akibatnya. Kalau tahu bakalan merugikan orang lain, lebih baik diam. Omel Elvira. Ray yang hanya satu-satunya bocil yang ada di sana jeti diam 1000 bahasa. Ia takut diserang oleh para mak-mak barbar. Maaf, Mi. Tadi aku hilaf. Maaf aja gak cukup. Bantuin om kamu nyelesaikan masalah ini. Kasihan dia. Timpal Umi Arfah. Caranya gimana? Nek, pikir aja sendiri.
sahut Elvira. Ray hanya bisa garuk-garuk kepala, sambil memperhatikan Ihsan membujuk Yasmin. Abang tahu kamu ngidam, sayang. Tapi untuk kali ini abang minta maaf. Maaf banget, karena gak bisa nurutin maunya kamu. Bisik Ihsan sambil membawa Yasmin duduk di pangkuannya. Aku pingin, Bang. Rengek Yasmin tidak mau tahu. Ya udah, kalau gitu besok kita jalan-jalan ke pantainya. Ya, gak mau. Maunya malam ini. Tan, katanya di lapangan kompleks sebelah ada pasar malam. Loh, mau ikutan ke sana? Gak. Aku mau beli jajanan soalnya. Tanya Ray tiba-tiba mendekati Yasmin. Sepertinya ia belajar bertanggung jawab. Yasmin yang tadinya menunduk dengan wajah cemberut langsung mendongak menatap Ray yang berdiri tidak jauh darinya. Oh ya? Pasar malam? Tanya Yasmin mengulangi. Iya. Kok tante baru pernah dengar di dekat sini ada pasar malam? Adanya memang baru malam ini aja, Tan. Jelas Ray, karena ia juga baru tahu beberapa menit yang lalu. Emangnya kamu tahu dari mana, Ray? Tanya Ihsan, karena ia yang tua saja tidak mendengar kabar tersebut. Dari story Adriana, Om, ini dia lagi belanja beli jajanan sama Tante Mila. Ray tanpa sadar menunjukkan ponselnya pada Ihsan. Cie, yang suka kepo sama cinta pertamanya. Ledek Yasmin. Ray mencebik. Apaan sih, Tan? Gak usah meledek. Sungut Ray, tapi gurat merah keluar dari pipinya. Ya, ia selalu shouting ketika mendengar nama Adriana. Kamu mau ke pasar malam, sayang? Setelah Ihsan demi memutus adegan saling ledek, ia yang hidupnya lurus, tidak suka terlalu banyak basa-basi seperti ini. Mau! Tante ikut, Ray! Jerit Yasmin antusias. Ihsan panik, ia langsung menahan tangan Yasmin. Sama abang aja. Jangan sama Ray. Takut dia bawa motornya ugal-ugalan. Yasmin malah menghentakkan kakinya ke tanah. Enggak. Aku gak mau sama abang. Aku masih sebal. Biarin aja dia pergi sama Ray. San, daripada kamu disuruh nganterin sekalian ke pantai. Sahut Agil setengah meledek. Pokoknya aku mau sama Ray aja. Ya udah, boleh. Ihsan hanya bisa pasrah, karena Yasmin bukanlah lawannya yang sepadan. Yay, tapi minta uang dong, Bang. Cicit Yasmin malu-malu sambil menadahkan tangan di hadapan wajah Ihsan. Ihsan mencebik seraya merogoh sakunya. Dasar betina, sama orangnya gak mau, tapi sama uangnya mau. Gerutunya. Hahaha. Orang-orang langsung tergelak. Yang sabar, San. Uang lebih berharga daripada segalanya di mata perempuan matre. Celetuk Agil. Sontak saja sindiran pedas itu membuat Yasmin tersinggung. Ia yang sudah berdiri, malah kembali duduk di tanah sambil menekuk wajahnya beberapa kali. Aku gak matre, ya. Aku independent woman yang bisa cari uang sendiri. Beritahu Yasmin pada semua orang. Iya, abang tahu. Kamu itu wanita independen dan gak matre. Ini uangnya. Ihsan menyodorkan uang berwarna merah beberapa lembar di hadapan sang istri. Mata Yasmin mulai bersinar. Tapi ia enggan mengambil uang tersebut. Kenapa gak diambil? Sayang, ini abang kasihnya ikhlas, loh. Tidak ada jawaban. Selain hanyalah nafas panjang yang keluar dari hidung Yasmin yang kembang kempis. Ihsan kembali mengambil beberapa lembar uang yang ada di dompetnya. Ya udah, ini abang tambahin lagi. Biar kamu bisa beli jajanan apa aja yang kamu mau. Borong segerobak-gerobaknya juga boleh. Tapi jangan sekalian abang-abangnya, ya. Nanti suamimu yang cemburuan ini bisa gantung diri di pohon tomat. Haf. Yasmin ingin tertawa mendengar gombalan Ihsan, tapi ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan.
Abang serius loh, sayang. Kok kamu malah ketawa? Sih. Protes Ihsan. Lagian abang ada-ada aja. Mau gantung diri di pohon tomat.